Shalom, salam sehat bagi kita semua, jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada pada saat ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara semua untuk bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah renungan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mau mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami dan membangunkan kami dari tidur kami melalui napas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pagi ini Tuhan izinkan dan perbolehkan kami untuk melakukan aktivitas kami. Namun sebelumnya biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, di mana Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, hanya dalam nama Anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Selasa 15 Maret 2022 tertulis di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, salam sehat bagi kita semuanya. Hampir sering kita katakan ajaran Yesus itu berbanding terbalik dengan kepribadian kita, kontroversial dengan apa yang kita inginkan. Kenapa demikian? Karena apa yang kita inginkan dan apa yang kita rindukan, itulah seharusnya yang mau dilakukan Yesus dalam hidup kita. Namun Yesus tidak menginginkan seperti itu, sehingga Dia selalu memberikan ajaran-ajaran kepada kita yang menjadi dasar hidup bagi kita, yang merupakan pola hidup kita. Seperti itulah nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika dikatakan soal masalah pelayanan atau melayani, mungkin hal ini tidak masuk akal bagi kita. Tetapi dalam nats ini lebih dulu Yesus menggambarkan dirinya sebagai anak manusia. Bukan berarti Dia sama dengan kodrat kita sebagai manusia, tetapi sebagai manusia Dia adalah anak Allah yang telah datang ke dalam dunia ini dengan tujuan utama yang sangat agung dan mulia, yaitu kematiannya di Golgota. Ia mencurahkan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa dan yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa darah Kristus yang tercurahkan di Golgota itu adalah bagian bukti daripada pelayanan Yesus untuk orang-orang berdosa, untuk dunia ini. Karena apa tadi saya katakan? Karena manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah melayani kita, Yesus melayani kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Karena pengorbanannya itulah kita dimerdekakan dari hukuman Allah dan mengalami keselamatan yang sempurna. Itu harus kita ingat.
Karena pengorbanannya lah kita dapat dimerdekakan dari hukuman Allah, yaitu keselamatan yang sempurna. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita baru sadar bahwa itu adalah dasar hidup kita. Apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, itulah yang menjadi dasar pola hidup kita, supaya kita menjadi teladan dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, konsep apa yang selama ini yang sudah pernah kita lakukan di dalam melayani sesama dan melayani Tuhan? Apakah ketika kita dilibatkan di tengah-tengah gereja dalam konteks pelayanan, hanya itu yang kita sebut dengan pelayanan atau melayani? Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kasih setia dan kasih karunia Allah yang tidak terbatas bagi semua manusia, itulah yang telah menopang kita. Itulah yang sudah mengubah kehidupan kita menjadi orang yang mampu melayani, menjadi orang yang kuat melayani, menjadi orang yang merdeka di dalam pelayanan, menjadi orang yang memahami apa sebenarnya pelayanan itu, apa sebenarnya konsep daripada melayani itu. Jemaat yang terkasih, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya dia menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana? Kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak? Kuasa yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya bukanlah kuasa di mana dia menjadi seorang pemimpin yang otoriter, yang mengandalkan otot, tetapi kuasa yang diberikan Tuhan kepada dia adalah kuasa di mana dia menjadi pelayan seperti Kristus telah melayani manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus menjadi teladan dalam hidup kita. Apakah ada tokoh yang lain dalam hidup kita yang mampu menjadi teladan seperti Kristus? Mari kita evaluasi sejenak, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan mari kita sadar, barangkali selama ini kita sudah salah di dalam konsep melayani Tuhan. Barangkali kita selama ini sudah salah konsep dalam melayani sesama. Terkadang kita baik kepada orang lain karena ada kebaikan yang kita harapkan, karena ada sesuatu yang kita harapkan. Bukan kita memberikan sesuatu kepada orang lain, melayani orang lain, karena kita adalah seorang anak yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Apakah kita melayani hanya untuk mengambil jasa? Ataukah kita melayani hanya untuk bagaimana supaya dikatakan kita ini adalah orang yang baik? Melalui nats firman Tuhan pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diajak untuk menjadi teladan bagi semua orang melalui perkataan dan perbuatan di dalam konsep melayani tadi. Saudara-saudara, melayani dengan baik, melayani dengan kasih, melayani dengan sukacita akan menyadarkan kita bahwa tidak ada satu orang pun di tengah-tengah dunia ini yang hidup tanpa orang lain, yang hidup tanpa kebaikan orang lain, dan bahkan kita bisa hidup dengan kelakuan perbuatan orang lain yang tidak pernah kita harapkan dia lakukan kepada kita, apakah itu tindakan kejahatan, fitnah atau yang lain. Namun semua itu menjadi ukuran bagi kita sebagai anak-anak Allah, supaya kita di dalam konsep pelayanan tidak membeda-bedakan situasi dan kondisi, siapa dan bagaimana.
Kita diajak Tuhan untuk sebagai pelayan, untuk melayani sesama, baik yang tidak kita kenal atau yang kita kenal, baik sekalipun orangnya membenci kita, tetapi Tuhan mengatakan, jadilah teladan bagi mereka. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan kepada kita pada pagi hari ini, bahwa Anak Manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nyawa Yesus menjadi tebusan bagi kita, supaya kita mampu menghilangkan hidup keegoan kita itu dan menanamkan hidup melayani di dalam kasih melalui kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang pemimpin pun tidak akan pernah sukses tanpa kehadiran orang lain, tanpa dia pernah melayani orang lain. Seorang pemimpin tidak akan menjadi besar oleh karena status pangkatnya saja. Seorang pemimpin tidak akan bisa menjadi besar oleh karena jabatannya sendiri. Tapi seorang pemimpin itu bisa besar ketika dia pernah melayani, ketika dia menjadi orang-orang yang telah mengubah hidupnya menjadi teladan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sangat sulit firman Tuhan ini diterima oleh orang Batak. Mungkin karena apa? Karena keegoan orang Batak itu ada di dalam sifat sebagai hula-hula, sebagai tulang yang harus dihormati, yang harus disegani. Namun pada saat ini, pada pagi hari ini, justru disinilah ditekankan di dalam kehidupan orang Batak, sekalipun terkhusus dalam kehidupan orang Kristen, keteladanan kita itulah yang mengangkat derajat kita itu, siapa kita di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan terkhusus kepada orang kita Batak itu, bahwa bagaimana kita sebagai hula-hula, bagaimana kita sebagai tulang, tidak hanya untuk dilayani tetapi melayani, dan itulah yang membuat kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi struktur kehidupan kita orang Batak. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudara di tengah-tengah gereja kita. Ada baiknya bagaimana kita bergandengan tangan untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini hidup untuk melayani, hidup yang telah dimerdekakan, hidup yang telah diangkat dari keegoan itu dan menjadi komunitas orang-orang yang dimerdekakan oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di dalam konsep melayani. Melayani bukan merendahkan diri kita, tetapi melayani itu adalah bagian daripada kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan Kristus. Dan melayani itu adalah bagian daripada orang-orang yang telah menerima kemerdekaan dari Kristus, dan orang-orang yang telah menerima kembali kemuliaan Allah dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, kami puji Engkau Tuhan dalam segala kehidupan kami. Karena berkat-Mu, Tuhan layakkan kami untuk memuji. Hanya Bagi-Mu-lah kemuliaan dan pujian dari segala kehidupan kami. Di mana kasih-Mu telah mengingatkan kami Tuhan di dalam firman, supaya kami hidup sebagaimana Tuhan memberikan nyawanya dalam mensucikan kami orang-orang berdosa,
memulihkan kembali orang-orang yang berdosa supaya mendapatkan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu selalu mendapatkan kemerdekaan iman, supaya kami melalui kemerdekaan iman mampu menghilangkan keegoan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang dimerdekakan oleh Tuhan sebagai pelayan yang mampu melayani sesama, terlebih-lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini mengangkat segala penyakit dalam tubuh kami, termasuk penyakit keegoan. Singkirkan Tuhan, luputkan dari hidup kami segala sesuatu penyakit. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat seluruh jemaat, apapun yang menjadi aktivitas mereka hari ini, tuntun mereka Tuhan supaya mereka melakukan yang terbaik dan yang benar di hadapan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, buat seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Pulihkan kami dari keegoan kami. Namun kami memohon melalui Roh Kudus-Mu, Kau perbaharui hidup kami Tuhan, supaya kami hidup saling melayani, merindukan kedamaian, merindukan sukacita. Kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP. Kami yakin dan percaya Tuhan telah mengutus gereja-Mu. Tuhan pasti memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan apa yang diperlukan oleh gereja-Mu dalam konsep pelayanannya Tuhan. Berkati pimpinan gereja. Kami juga berdoa buat gereja HKBP Resort Surabaya. Biarlah Tuhan yang memberkati pemimpin gereja HKBP Resort Surabaya ini. Tuhan, Engkau mampukan dia menjadi pemimpin yang melayani dengan kerendahan hati dan bijaksana. Berkati seluruh para hamba-hamba-Mu Tuhan, penatua gereja-Mu. Jauhkan Tuhan kuasa-kuasa dunia yang telah mendahului keegoan-keegoannya, yang menginginkan kerinduan-kerinduan hatinya yang akan terjadi, yang akan dilayani. Namun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sadarkan kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun dan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, terimalah salam kami dari seluruh pelayan. Salam sukacita, salam sehat, horas, horas, horas.